Salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Gus Gunawan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu menghadapi penolakan. Bacaan kita diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai ayatnya ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman ini dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara kenal dengan satu tokoh dunia bernama Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela sebelum menjadi presiden Afrika Selatan, dia pernah dipenjara karena perjuangannya. Dalam penjara, saudara, ia banyak mengalami penyiksaan. Salah satunya adalah sipir penjara yang sering kali menyiksa dirinya. Bahkan yang tidak akan dilupakan oleh Mandela adalah ketika ia disiksa dengan cara digantung terbalik sambil kemudian dikencingi oleh sipir tersebut. Mandela pun menyimpan perkara ini dalam hatinya. Tetapi kemudian ketika Mandela dibebaskan dan terpilih menjadi presiden Afrika Selatan, maka ia menyuruh ajudannya untuk mencari sipir penjara yang dulu sering menyiksanya tersebut dan membawanya ke hadapan Mandela. Sipir tersebut sangat ketakutan. Ia berpikir Mandela akan membalas dendam dengan menghukum balik dirinya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tidak demikian. Dengan tulus, Mandela justru memaafkan dan mengampuni sipir penjara tersebut. Dalam satu kesempatan itu, ia memeluk sipir tersebut sambil berkata, "Hari pertama yang akan kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita seringkali menghadapi situasi penolakan. Dalam situasi apapun, penolakan kerap terjadi. Bahkan ketika maksud kita baik pun, penolakan seringkali terjadi dan kita menghadapinya. Dan tentu saja, saudara, yang namanya penolakan tidak mengenakan buat kita. Apalagi kalau penolakan tersebut dibalut ketidaksukaan orang lain kepada kita. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita bersikap ketika dihadapkan pada situasi penolakan tersebut? Rasul Paulus, saudara, dalam surat Kolose yang tadi kita baca, Kolose 3 ayat 12-15 memberikan beberapa tips penting ketika kita diperhadapkan dengan situasi penolakan. Nah, nasihat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mengingat, saudara, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, kalau kita memahami bahwa diri kita adalah orang-orang pilihan Allah yang mendapatkan anugerah Allah itu, kita dikuduskan, dikasihinya, maka Paulus mengatakan kita perlu mengenakan yang pertama belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, jadi ketika kita menghadapi situasi penolakan, mari kita punya belas kasihan, punya kemurahan, punya kerendahan hati untuk bisa menerima situasi tersebut, punya kelemah lembutan, tetap berupaya dengan lemah lembut menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita, dan juga kesabaran. Itu yang pertama, saudara. Mengingat bahwa kita ini orang pilihan Allah yang mesti mempunyai nilai-nilai karakter itu. Lalu yang kedua, saudara, kesabaran itu kemudian disempurnakan dengan tindakan yang sangat luar biasa, yaitu mengampuni orang lain. Jadi ketika orang membenci kita, menaruh dendam pada kita, maka kesabaran kita harus disempurnakan dengan tindakan mengampuni orang tersebut. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, itu teladannya, maka kita juga harus berbuat demikian. Lalu yang ketiga, kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dasarnya, pusat nilainya adalah kasih, terutama kasih Allah kepada kita. Dan itulah yang kemudian kita nyatakan ketika kita berhadapan dengan situasi itu. Hanya dengan kasih maka pengampunan bisa terjadi, bisa diberikan. Lalu yang keempat, saudara, tetap bersyukur. Kenapa tetap bersyukur? Sebab kita telah menerima damai sejahtera dari Kristus yang memerintah hati kita. Kita ini orang pilihan, dikuduskan, dikasihinya, maka kita harus tetap bersyukur dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Dan kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Ya, jadi kita melihat yang lebih besar dari itu. Bahwa kita sedang berupaya untuk menjadi satu tubuh. Kita dipanggil untuk tugas Missio Dei itu. Lalu yang kelima, Mandatum Novum.
kita mengingat perintah baru dari Tuhan tentang mengasihi. Perintah untuk mengasihi sama manusia sebagai perintah baru. Kenapa? Karena Kristus sendiri meneladankannya. Dalam sebuah peristiwa ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, dia mengatakan, kalau engkau menyebut aku guru dan Tuhan, sebuah sebutan, sebuah gelar yang seharusnya mungkin tidak melakukan itu, tetapi dia menunjukkan sebuah teladan untuk mengasihi sesama dengan cara merendahkan diri, merendahkan hati kita, untuk mau merangkul orang-orang, sehingga orang-orang tersebut kemudian sadar dan mau bersama-sama dengan kita menjadi satu tubuh Kristus yang saling memulihkan di tengah tatanan yang baru ini. Nah, makanya saudara-saudara, diperhadapkan dengan situasi itu, dengan perintah Paulus itu, sulitkah kita melakukannya? Mungkin kita akan menjawab sulit. Tapi sebenarnya yang bikin sulit itu karena kita tidak mau dituntun oleh Roh Kudus untuk mau melakukannya. Saudara ingat, Yesus sendiri mengalami penolakan. Namun dia tetap menjalani salib untuk mengikuti kehendak Bapanya. Supaya apa? Supaya setiap orang, setiap kita mendapat pengampunan dan penebusannya. Mari saudara, di tengah situasi yang akan selalu kita hadapi, penolakan apapun yang terjadi, ketika kita melakukan hal baik atau mengabarkan kabar sukacita, kabar baik ini, kita tetap menggunakan 5 prinsip tadi ya. Kita ini orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan, maka kita mengenakan nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita. Lalu ampuni seorang akan yang lain. Lalu yang ketiga, kenakan kasih. Keempat, tetap bersyukur sebab damai sejahtera dari Kristus telah memerintah hati kita, dan kita dipanggil untuk berupaya menjadikan saudara-saudara kita sebagai satu tubuh. Dan yang kelima, ingat, Tuhan Yesus sudah meneladankannya dan memerintahkannya sebagai mandatum novum, perintah baru untuk saling mengasihi sama manusia. Tuhan memberkati kita dan selamat menikmati hari ini dengan rahmat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Amin.